Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4679, 4680, 4681. Ketika Zhuo Tianzeng mengikuti pemuda itu keluar dari aula besar, dia langsung tertegun. Di luar aula, berdiri 12 kultivator berpakaian hitam yang masing-masing memegang pedang. Mereka berdiri seperti bayangan hantu, memancarkan aura menakutkan. Yang lebih mengejutkan, semua dari mereka memiliki kekuatan di atas tingkat kelima alam Mahayana, dan beberapa bahkan tidak kalah kuat dibandingkan Zhuo Tianzeng sendiri. Melihat formasi seperti ini, Zhuo Tianzeng merasa bahwa jika mereka datang untuk membuat masalah, markas besar aliansi penyegel iblis pasti akan hancur seketika. Di depan 12 kultivator itu, berdiri seorang wanita muda berpakaian gaun putih. Penampilannya sederhana tetapi sangat menawan, dengan aura yang anggun dan bersih. Ketika pemuda itu keluar, wanita muda itu segera menghampirinya. Yunli, bagaimana hasilnya? Silan, kita hanya perlu pergi ke dinasti Xiao dan menunggu Dev di sana. Tidak peduli di mana dia berada, dia pasti akan kembali ke dinasti Xiao, jawab Yunli sambil menyentuh lembut rambut Silan. Baik, Silan mengangguk pelan. Berangkat, kata Yunli dengan nada tenang. Siap, Yang Mulia, jawab 12 kultivator berpakaian hitam itu serempak. Yang Mulia, Pangeran Istana ke-10. Putra pemimpin istana ke-10. Ketika Zhuo Tianzeng mendengar panggilan itu, pikirannya kosong sejenak. Baru saja salah satu pangeran istana ke-10 pergi, dan sekarang muncul lagi yang lain. Berapa banyak anak yang dimiliki pemimpin istana ke-10 ini? Zhuo Tianzeng mengamati Yunli dengan cermat dan menemukan bahwa pemuda ini memang memiliki beberapa kemiripan dengan pangeran sebelumnya. Setelah mengetahui identitas Yunli, Zhuo Tianzeng menjadi lebih berhati-hati. Dia mengikuti kelompok itu menuju dinasti Xiao tanpa berani bertanya apapun. Apakah kau pernah bertemu dengan Dev? Tanya Yunli pada Zhuo Tianzeng selama perjalanan. Pernah, jawab Zhuo Tianzeng sambil mengangguk cepat. Ceritakan tentang dia, perintah Yunli. Zhuo Tianzeng ragu-ragu sejenak, tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah berpikir cukup lama, dia berkata, Yang Mulia, Dev memiliki penampilan biasa, tidak terlalu tinggi, dan sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi, dia memiliki banyak wanita cantik di sekitarnya. Yunli melirik Zhuo Tianzeng dengan dingin. Apakah itu yang ingin ku dengar? Tubuh Zhuo Tianzeng gemetar sedikit, dan dia segera melanjutkan, Yang Mulia, Dev berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan, meskipun dia bisa melawan lawan di atas tingkatnya, melawan kultivator tingkat ke-5 alam Mahayana masih akan sulit baginya. Mendengar ini, Yunli mengerutkan alis. Namun, dia membunuh Luota, apa? Zhuo Tianzeng terkejut hingga hampir jatuh dari langit. Penatua Luo adalah kultivator puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Bagaimana mungkin Dev bisa membunuhnya? Tidak peduli seberapa kuat Dev, itu tidak mungkin. Namun, Dev memiliki seseorang di belakangnya yang dikenal sebagai Tuan Si. Orang itu memiliki kekuatan yang sangat dalam dan tidak terduga. Tuan Si lah yang membunuh Luota, lalu menghidupkannya kembali. Bahkan penguasa wilayah barat pun melarikan diri setelah bertemu dengannya, Zhuo Tianzeng menjelaskan dengan detail. Yunli tampaknya tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia sudah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Karena itu, dia langsung memutuskan untuk pergi ke dinasti Xiao untuk menunggu Dev. Meskipun Dev berada di kota binatang, Yunli tidak tahu di mana kota binatang itu. Maka, satu-satunya pilihan adalah menunggu Dev di dinasti Xiao. Dev ini pasti memiliki identitas yang luar biasa, gumam Yunli sambil memandang jauh ke depan dengan tatapan sedikit bingung. Zhuo Tianzeng tetap diam, karena dia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya Dev. Silan, yang berdiri di samping Yunli, tampak khawatir dan berkata, Yunli, orang yang mendukung Dev sangat kuat. Apakah bijaksana untuk mencari masalah dengannya? Silan memandang Yunli dengan cemas, tetapi dia tidak melanjutkan kata-katanya. Dia tahu bahwa Yunli telah menerima tugas ini dengan risiko besar demi bisa bersamanya. Namun, dia tidak ingin melihat Yunli kehilangan nyawanya karena hal ini. Yunli menatap Silan dengan penuh cinta, tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika kita tidak menghitung orang hebat di belakang Dev, aku tahu aku mungkin bukan tandingan Dev. Kekuatanku sebanding dengan Luota, dan jika dia bisa membunuh Luota, tentu dia juga bisa membunuhku. Kalau begitu, kenapa kau masih ingin mencarinya? Tanya Silan bingung, memandang Yunli dengan tatapan penuh ketidakpahaman. Jika dia tahu ini adalah jalan menuju kematian, kenapa tetap melakukannya? Yunli tersenyum ringan. Aku mencari Dev bukan untuk membalas dendam.
Jika aku tidak punya niat membalas dendam, apa alasan Dev untuk membunuhku? Silan terdiam sejenak, memandang Yun Li dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Li. Sementara itu, Zhuo Tianzeng hanya berdiri dengan wajah bingung. Mengapa pangeran istana ke-10 ini mencari Dev jika bukan untuk membalas dendam? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Semua orang mengatakan bahwa bangsa dewa itu arogan dan sombong. Namun, tidak semua dewa seperti itu. Aku tahu betul seberapa kuat diriku dan apa batasanku. Oleh karena itu, aku selalu memelihara rasa hormat dan kehati-hatian, kata Yun Li perlahan. Alasan ayahku tidak menyukaiku, bahkan tidak mengakuiku sebagai anaknya, bukan hanya karena aku mencintaimu. Sebagian besar alasannya adalah karena aku tidak cukup sombong dan terlalu merendahkan diriku sendiri, lanjutnya. Mendengar ini, Zhuo Tianzeng menjadi semakin bingung. Namun, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Baginya, tugasnya hanyalah mengantarkan mereka ke dinasti Xiao, dan itu sudah cukup. Kau tahu kenapa aku mencintaimu? Itu karena kepribadianmu, Silan berbisik lembut sambil bersandar di bahu Yun Li, wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Sementara itu pada waktu yang sama, Dev dan Yao Mei akhirnya tiba di kota Nanjing setelah perjalanan panjang. Perjalanan itu membuat Yao Mei kelelahan karena kekuatannya jauh di bawah Dev, sehingga dia tidak bisa mengikuti kecepatan Dev sepenuhnya. Namun, keindahan dunia luar menghilangkan rasa lelahnya. Dunia di luar kota binatang ternyata sangat luas, gumam Yao Mei dengan penuh kekaguman. Perlu diketahui bahwa dunia manusia memiliki 5 wilayah besar. Bahkan wilayah selatan dengan Gunung Tianmo yang membentang ribuan mil adalah entitas yang sangat besar. Kota binatang hanyalah sudut kecil dari wilayah tersebut. Dibandingkan dengan dunia manusia yang luas ini, kota binatang hanyalah setitik kecil di lautan yang tak berujung. Ikutlah denganku untuk sementara waktu, dan kau akan melihat lebih banyak hal, ujar Dev sambil tersenyum ringan, melihat ekspresi heran Yao Mei. Aku senang melihat dunia, tetapi perjalanan seperti ini terlalu melelahkan. Seluruh energi spiritualku habis hanya untuk terbang, keluh Yao Mei sambil mengerutkan alis. Tenang saja, setelah kita bertemu dengan Ji Yun, kita akan naik kapal udara. Tidak perlu lagi repot terbang sendiri, kata Dev menenangkannya. Kapal udara, apa itu kapal udara? Tanya Yao Mei dengan penasaran. Kau akan mengerti setelah melihatnya, jawab Dev sambil tertawa kecil. Dia tidak mencoba menjelaskan karena dia tahu itu akan sulit dimengerti oleh Yao Mei. Saat Dev menemukan Ji Yun terkejut melihat Yao Mei yang berdiri di sampingnya. Tuan Chen, siapa wanita ini? Tanya Ji Yun dengan rasa penasaran. Dia Yao Mei, tidak memiliki keluarga, jadi dia mengikuti perjalananku. Dia berasal dari suku binatang, jawab Dev. Senang bertemu denganmu. Aku Ji Yun, kata Ji Yun sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Kau Ji Yun, kau punya kapal udara, kan? Apa itu kapal udara? Bisakah aku melihatnya? Yao Mei bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ji Yun sedikit tertegun, lalu melirik Dev. Ambil kapal udaramu dan tunjukkan padanya. Biarkan dia terbiasa. Aku akan pergi menemui Tuan Qian untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan kota Nanjing kali ini, aku tidak tahu kapan kita akan kembali, kata Dev. Dev ingin Ji Yun menunjukkan kapal udara kepada Yao Mei, sementara dia sendiri pergi ke paviliun Wantong untuk menemui Tuan Qian. Dia memiliki 2 alasan untuk menemui Tuan Qian. Pertama, untuk berpamitan, dan kedua, untuk menanyakan tentang tulang mayat Raja Iblis Awan Merah. Baik, aku mengerti, jawab Ji Yun sambil mengangguk. Sejak mengikuti Dev, Ji Yun telah menjadi jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab. Sementara itu di dinasti Xiao, Xiao Yuanshan, bersama Xiao Feng dan pasukan elit dinasti Xiao, melayang di udara, memandang tajam ke depan. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda berbaju putih, ditemani seorang wanita bergaun indah. Di belakang mereka, Zhuo Tianzeng tampak berdiri dengan canggung, sementara 12 kultivator berpakaian hitam yang semuanya memiliki kekuatan di atas alam Mahayana tingkat kelima berdiri di belakangnya, penuh wibawa dan kekuatan. Melihat formasi seperti itu, ekspresi Xiao Yuanshan dan yang lainnya menjadi serius. Zhuo Tianzeng membawa orang-orang ini, pasti bukan untuk hal baik. Namun, meski menghadapi formasi yang begitu kuat, Xiao Yuanshan tetap tenang. Bagaimanapun, dinasti Xiao kini memiliki perlindungan dari seorang tokoh besar, Tuan Xi yang telah menambahkan ribuan tahun nasib baik ke dinasti mereka. Zhuo Tianzeng, kau masih berani membawa orang ke dinasti Xiao? Apa kau ingin mati lagi? Seru Xiao Yuanshan dengan dingin. Wajah Zhuo Tianzeng menjadi gelap, tetapi dia tidak berani menunjukkan kemarahan. Kaisar Xiao, tolong jangan salah paham. Kali ini aku hanya mengantar Yang Mulia Yun Li. Beliau ingin mencari Dev. Yang Mulia, Xiao Yuanshan menatap Yun Li. Kau dari istana ke-10. Yun Li mengangguk. Benar, kau mencari Tuan Chen untuk apa? Apa untuk membalas dendam? Tanya Xiao Yuanshan dengan tajam. Aku hanya datang karena kagum akan reputasinya, jawab Yun Li dengan tenang.
Kagum akan reputasinya, Xiao Yuanshan sedikit terkejut, tetapi dia tidak percaya sepenuhnya. Dengan nada dingin, dia berkata, Tuan Chen tidak ada di dinasti Xiao. Dia sudah pergi beberapa hari yang lalu. Aku tahu, aku kesini untuk menunggunya, jawab Yunli sambil tersenyum kecil. Xiao Yuanshan mengerutkan alis, mencoba memahami maksud Yunli. Dia tidak mengerti apa sebenarnya yang direncanakan oleh orang-orang dari istana ke-10 ini. Namun, mereka tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bertarung, karena tidak ada aura membunuh yang terasa. Tuan Chen tidak pasti kapan akan kembali ke dinasti Xiao, kata Xiao Yuanshan. Berapa lama pun dia tidak kembali, aku akan menunggunya di sini. Aku tahu kau pasti bisa menghubunginya, balas Yunli sambil perlahan turun ke tanah. Dia duduk bersila di atas sebuah batu besar, tampak tenang. Melihat ini, Xiao Yuanshan tidak punya pilihan lain. Meski penuh kecurigaan, dia akhirnya memimpin pasukannya kembali ke istana, meninggalkan Yunli dan kelompoknya di luar. Yang mulia, saya, Zhuo Tianzeng mencoba berbicara dengan Yunli, tetapi kata-katanya terhenti. Dia ingin meninggalkan tempat itu karena tidak ingin berada di sana ketika Dev tiba. Jika pertempuran benar-benar terjadi dan Tuan Xi muncul lagi, dia bisa ketakutan. Sampai mati, namun, dia tidak berani mengatakannya langsung, sehingga kata-katanya menjadi ragu-ragu dan tidak jelas. Kau ingin pergi? Tanya Yunli sambil menatap Zhuo Tianzeng. Tatapan Yunli tidak menunjukkan kemarahan atau ketidaksenangan, tetapi hanya satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuat Zhuo Tianzeng ketakutan. Aku, tidak, Yang Mulia masih di sini. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Anda? Zhuo Tianzeng segera menggelengkan kepala, tidak berani menyebutkan keinginan untuk pergi lagi. Silan, yang berada di sisi Yunli, berkata dengan nada prihatin, Yunli, apa kita benar-benar harus menunggu di sini? Kita bahkan tidak tahu berapa lama harus menunggu. Tidak akan lama, jawab Yunli sambil tersenyum ringan. Dia tahu bahwa begitu Xiao Yuanshan kembali, dia pasti akan menghubungi Dev. Dalam waktu singkat, Dev akan segera kembali. Yunli benar. Setelah Xiao Yuanshan kembali ke istana, dia segera meminta Xiao Feng untuk menggunakan transmisi giok untuk menghubungi Dev. Saat itu, Dev sedang berada di kota Nanjin, mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Qian di Paviliun Wantong. Ketika dia menerima pesan dari Xiao Feng melalui transmisi, Dev segera bergegas ke alun-alun kota untuk menaiki kapal udara menuju dinasti Xiao. Dev tidak menyangka bahwa meskipun Tuan Xi sudah turun tangan, orang-orang dari istana ke-10 masih tidak gentar dan berani datang ke dinasti Xiao untuk mencari masalah. Bersambung.